Halo semua, di sini saya akan menjelaskan beberapa kerajaan bercorak Islam di Sulawesi. Yang pertama itu adalah Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan yang lebih kenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar yang paling sukses yang telah berdiri di daerah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16. Kerajaan Gotalo diperjuangkan oleh raja yang paling terkenal bergelar sultan, yaitu Sultan Hasanuddin. Nama kerajaan ini hanyalah Kerajaan Goa, tetapi kemudian beberapa tahun kemudian berdiri juga Kerajaan Talo. Makanya di abad ke-16 Kerajaan Goa pun berhasil melancarkan agresi militernya untuk meminta Talo bergabung bersama Goa. Nah, setelah itu disetujui karena memang misi mereka saat itu sama, yaitu mengusir penjajah. Masa kejayaan Gotalo itu memuncak ketika dipegang oleh Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya mulai dari daerah-daerah yang menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, hingga Sopeng, serta Bone. Perluasan daerah ini tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Nah, awal keruntuhan dari kerajaan Gotalo yaitu ketika upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Raja Bone. Raja Bone yaitu Aru Palaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibat dari Aru Palaka yang bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Nah, dari beberapa bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Gotalo ada beberapa. Yang pertama adalah benteng Fort Rotterdam yang dibangun oleh Raja ke-9, yaitu Raja Manringau Deng Bonto Kareang Lakiung Tumparisi pada tahun 1545 Masehi. Yang kedua adalah batu pelantikan, yaitu batu pelantikan batu andesit yang diapit oleh batu kapur, peninggalan bersejarah kerajaan Gotalo. Yang ketiga adalah Masjid Ketangka yang dibangun pada tahun 1603. Beberapa sejarawan ragu tentang hal itu. Pendapat lain menjelaskan bahwa masjid ini didirikan pada awal abad ke-18. Yang terakhir peninggalannya itu Istana Bela Lampoa yang dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja ketiga Goa, yaitu Mangimangi Daeng Mantudu Kareng Boninompo Sultan Muhammad Tahir Muhammaduddin Tumangnangri Sunggunawansa. Yang kedua adalah Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan. Adapun penguasaannya disebut dengan Raja Wajo. Kerajaan Wajo merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinatobi. Kerajaan Wajo memulai kerajaannya dengan datangnya Tomanorong. Sejarah Wajo menurut Lontara Sakuma Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampolong. Penamaan Danau Lampolong berasal dari kata Sipolong yang berarti berkumpul. Masa keemasan kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan La Tadampare. Wajo menjadi anggota persekutuan Talampoje sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai anak bungsu. Masa keruntuhan dari kerajaan Wajo yaitu disebabkan adanya perang besar-besaran antara kerajaan Goa Talo kerajaan Gotalo di bawah Sultan Hasanuddin melawan VOC. Pimpinan Spelman yang mendapat bantuan dari Aru pada Palaka dari Bona berakhir dengan perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Sejak itu terjadi penyerahan kekuasaan kerajaan Goa kepada VOC pada tahun 1967. Sejak itu terjadi penyerahan kekuasaan kerajaan Goa kepada VOC dan disusul pada tahun 1670 kerajaan Wajo diserang antara tentara Bone dan VOC sehingga jatuhlah ibu kota kerajaan Wajo yaitu Tosora.
Bukti peninggalan dari Kerajaan Wajo ada beberapa. Yang pertama adalah Masjid Kuno Tasora, merupakan tempat ibadah umat Islam ini yang pertama dibangun di Wajo. Ada yang menyebutkan Masjid Jami Tasora, ada pula yang menyebutkan dengan nama Masjid Kuno Tasora. Yang kedua adalah makam-makam kuno. Makam-makam kuno ini terdiri atas 7 kompleks yang penamanya diberikan sesuai dengan nama tokoh yang paling berpengaruh yang dimakamkan di dalamnya. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Bone. Kerajaan Bone diawali dengan kisah kehadiran Tomanurung sebagai penguasa sentral di Kerajaan Bone. Tulisan dalam kontrak mengisahkan bahwa sebelum kedatangan Tomanurung terjadi hujan dan petir sambung menyambung tanpa putus selama 7 hari 7 malam. Setelah hujan reda, muncullah seorang di suatu tempat. Orang tersebut mengenakan jubah putih dan berdiri di tengah-tengah padang Bone yang duduknya Tomanurung, orang yang turun dari kekayangan. Orang Bone menemui orang tersebut dan diangkat menjadi Raja Bone. Orang tersebut menolak dan membawa mereka pergi ke daerah Matajang. Para pemohon dari Bone memohon kepada lelaki yang duduk itu agar bersedia menjadi raja di Bone. Raja itu menyahut Tadua Nawo-Nawo, artinya orang setia, dan Tembaleko artinya tidak mengkiri segala janji. Raja tersebut pun menelepeni Manurungnya, artinya memindahkan Manurung itu ke Bone, dan akhirnya menjadi Raja Bone I. Masa kejayaan dari Kerajaan Bone berada puncaknya pada tahun 1667 sampai 1659 setelah Perang Makassar. Bone menjadi kerajaan paling dominan di daerah selatan Sulawesi. Perang Makassar mengantarkan La Tenarita Arung Palaka Sultan Sadudin sebagai penguasa tertinggi. Kemudian diwarisi oleh kemenakannya yaitu Lapatau, Matanatika, dan Batari Toja. Kemudian menjadi leluhur utama aristokrat di Sulawesi Selatan. Sejak berakhirnya kekuasaan Goa, Bone menjadi penguasa utama di bawah pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada tahun 1666. Nah, Kerajaan Bone mulai runtuh pada perang tahun 1859 sampai 1860 yang merupakan perang berturut-turut, dan perang yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1860 hingga serangan dilancarkan pemerintah kolonial pada tahun 1905 yang menandai berakhirnya Kerajaan Bone pada masa Lapawoni Karayang Segeri. Pemerintahan kolonial ini menegakkan supremasinya terhadap seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kolonial Belanda menganggap Bone telah melanggar perjanjian sebelumnya bahwa Bone tidak boleh memperluas wilayah kekuasaannya, hingga muncullah bukti investasi militer Bone di Tanah Toraja dan Wajo pada tahun 1897 sampai 1900. Gubernur Hindia Belanda Baron van Honwell mengeluarkan surat perintah penghapusan penguasaan pribumi Bone pada Maret 1903. Juli 1905 dilancarkanlah serangan terhadap Kerajaan Bone oleh Belanda melalui pelabuhan Bajoe, berakhir pada kemenangan Belanda. Akan tetapi, Karayang Segeri mengungsi menuju pedalaman untuk mengumpulkan pasukan dan menyemangati para pejuang yang tersisa. Nah, bukti peninggalan dari Kerajaan Bone yaitu Museum Lapawawi yang merujuk pada nama Raja Bone ke-31 yang memerintah dari tahun 1895 sampai 1905. Dahulu merupakan istana Sarojara Barjabone yang merupakan tempat itu. Salah satu koleksinya adalah La Umasa Peta Mulangi yang merupakan landasan untuk menimpa besi yang bisa dipakai oleh Raja Bone kedua. Yang kedua adalah Bola Soba, berusia lebih dari 100 tahun. Bola Soba dibangun pada masa pemerintah Raja Bone ke-30. Laparawai Karayang Segeri sebagai tempat tinggal raja. Yang ketiga adalah makam Raja-Raja Bone yang merupakan tempat kesultanan atau kerajaan yang merupakan tempat bermakamnya raja-raja. Salah satu makam yang bisa dikunjungi saat bertandang ke Bone yaitu adalah makam Raja Bone ke-16.